Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 8 dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Bertemu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan pertama hari ini kita akan membahas tentang bab 1 dulu ya. Jadi bab 1 ini adalah teks berita, di mana teks berita ini akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri dan juga unsur-unsur dari teks berita. Oke, udah gak sabar kan dengan apa yang mau dipelajari? Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Untuk teman-teman, jangan lupa like and subscribe dalam video kali ini. Oke, selamat belajar. Nah, mari kita masuk ke dalam materi. Untuk teks berita, pasti teman-teman nggak asing lagi dengan kata berita kan? Nah, kali ini sebelum mengetahui materi dari teks berita, kita lihat dulu pengertian dari berita ini. Nah, berita itu adalah informasi seputar peristiwa yang terjadi pada suatu waktu, yang bisa kita sebut dengan aktual, yang terjadi pada suatu waktu, ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, maupun diunggah pada internet. Jadi, berita itu medianya bisa media cetak, radio, televisi, maupun unggahan pada internet. Untuk selanjutnya, yaitu pengertian daripada teks berita. Lalu, apa bedanya dengan berita? Yuk, simak video selanjutnya. Nah, pengertian dari teks berita ini adalah teks yang berisi mengenai peristiwa yang terjadi di dunia pada satu waktu tertentu. Jadi, kalau teks berita itu adalah naskah yang berisi berita yang selanjutnya disiarkan di media cetak, disiarkan di radio, televisi, dan juga diunggah di internet. Lalu, apa saja sih ciri-ciri daripada teks berita? Yuk, simak video selanjutnya. Nah, ciri yang pertama ialah faktual, berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata. Jadi, teks berita ini dituliskan berdasarkan peristiwa yang nyata yang terjadi di sekitar masyarakat. Lalu, ciri yang kedua itu adalah aktual, terkini, baru saja terjadi. Nah, berita yang disajikan itu baru saja terjadi, artinya berita tidak mengangkat peristiwa-peristiwa yang sudah lampau. Misalnya, peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun lalu itu tidak terkini dan tidak aktual berita itu. Lalu, ciri-ciri yang ketiga itu adalah unik dan juga menarik. Peristiwa yang menarik dan penting untuk banyak orang. Jadi, berita yang disampaikan itu merupakan peristiwa yang penting dan dapat mempengaruhi suatu masyarakat banyak. Contohnya, dalam judul berita yang pertama ialah seorang anak kecil terjatuh saat bermain bola. Dan judul yang kedua itu adalah Presiden terjatuh pada saat menghadiri konferensi pers PBB. Nah, kedua judul tersebut pastinya berbeda dan terlihat mana yang lebih penting dan berpengaruh kepada masyarakat banyak dan dapat dijadikan sebagai berita tentunya. Nah, kita lanjut ciri-ciri teks berita yang keempat. Sistematis dan lengkap. Disusun secara lengkap, secara berurutan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang lengkap. Nah, jadi berita yang disusun berdasarkan kronologi ataupun urutan kejadian, misalnya berita yang ditulis mulai dari apa yang diberitakan, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa yang terlibat, dan mengapa peristiwa tersebut terjadi, disusun secara berurutan. Nah, yang terakhir cirinya yaitu komunikatif. Artinya, bahasa dan juga teks berita tersebut mudah dipahami. Bahasa dalam berita perlu dipilih dengan baik, agar kalangan masyarakat itu dapat memahami dengan baik pula. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak rumit untuk dipahami untuk banyak orang. Jadi, itulah ciri-ciri teks berita. Nah, materi selanjutnya adalah unsur-unsur berita. Unsurnya itu terdiri dari adik Simba atau bisa kita sering sebut dengan 5W1H.
Pastinya dengan istilah ini kalian tidak asing lagi kan? Selanjutnya kita lihat unsur yang pertama itu adalah A dari adik Simba ya. A itu adalah apa dan W-nya itu adalah what. Nah, unsur yang kedua itu D. D-nya itu adalah di mana dan W-nya itu yang kedua adalah where. Yang ketiga, K. K-nya itu adalah kapan dan W-nya yang ketiga itu adalah when. Nah, yang keempat ada C. Nah, C-nya itu siapa dan W yang keempatnya itu who. Yang kelima itu M. M-nya itu adalah mengapa dan W-nya itu why. Dan yang keenam itu ba. Ba-nya itu ada bagaimana dan H-nya itu adalah how. Nah, apa saja sih fungsi dari keenam unsur dari teks berita tersebut? Nah, yuk kita simak baik-baik video ini. Nah, unsur yang pertama itu adalah apa atau what yang berisi jawaban yang menanyakan mengenai peristiwa apa yang terjadi pada berita. Unsur yang kedua itu adalah di mana atau where, yaitu unsur yang berisikan tentang jawaban yang menanyakan mengenai lokasi atau tempat peristiwa yang terjadi pada sebuah berita. Unsur yang ketiga itu kapan atau when, berisikan tentang jawaban yang menanyakan mengenai waktu peristiwa yang terjadi pada berita. Unsur yang keempat itu adalah siapa atau who. Itu berisikan tentang jawaban yang menanyakan mengenai siapa saja yang terlibat pada peristiwa yang terjadi pada sebuah berita. Nah, unsur yang kelima itu ada mengapa atau why. Itu unsur yang berisikan tentang jawaban dan menanyakan tentang mengenai alasan peristiwa dalam berita. Mengapa itu bisa terjadi? Kemudian unsur yang terakhir itu adalah unsur bagaimana atau how. Yaitu unsur yang berisikan tentang jawaban yang menanyakan mengenai langkah atau kronologi peristiwa yang terjadi pada berita. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menyimak video kali ini dan semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.